Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas G2 pekan setelah UTS tahun ajar 2024-2025. Perkenalkan, saya Fahrian Pratama Yudhistira Putra dengan NIM 230011111039 dengan nomor urut absen yaitu 3 dari kelas Sosiologi Peternakan G2. Dalam video kali ini untuk kasus yang saya ambil yaitu terkait dengan harga ayam yang fluktuatif. Kenapa sih harga ayam ini fluktuatif atau mengalami penurunan atau peningkatan yang tidak stabil ataupun mungkin tidak teratur seperti itu. Nah, kenaikan dan penurunan harga daging ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mungkin sering kita dengar yaitu terkait dengan mafia bahan pangan. Nah, mafia ini akan menampung harga daging ayam ini ketika harga rendah. Jadi mereka membeli dengan sebanyak-banyaknya dengan kapasitas gudang mereka, karena mereka ini memiliki gudang penyimpanan pendingin yang cukup besar sehingga dapat mengawetkan daging sebanyak yang mereka mau, dan modal mereka juga ini masih banyak dibandingkan peternak yang menengah ke bawah. Jadi mereka ketika harga rendah itu membeli sebanyak-banyaknya kemudian menyimpannya. Nah, ketika harga daging ayam ini naik, mereka akan menjualnya. Oke, kemudian saya akan mereview hasil tugas saya dari pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pekan pertama yaitu terkait dengan lembaga yang terlibat dalam kasus harga daging ayam yang fluktuatif. Nah, untuk lembaga yang terlibat sendiri itu ada 4, yaitu Satgas Pangan, NFE atau Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Pertanian. Karena untuk di Indonesia sendiri ini Kementerian Peternakan masih di bawah naungan Kementerian Pertanian. Untuk fungsi utama dari lembaga yang terlibat tersebut yang saya sebutkan tadi itu ada beberapa tugas. Yang pertama ada Satgas Pangan. Satgas Pangan ini bertugas terkait dengan pengawasan harga daging ayam yang ada di pasaran, kemudian penindakan terhadap para mafia yang saya sebutkan tadi, karena sangat merugikan sekali itu bagi peternak menengah dan sampai ke bawahnya itu, karena modal mereka itu kan masih minim dibandingkan mereka pembisnis yang sudah jalan sekian tahun dengan modal yang cukup besar. Kemudian hal tersebut kemudian ditindak oleh Satgas Pangan. Kemudian ada menginvestigasi terhadap adanya dugaan permainan harga. Kemudian ada lembaga yang kedua yaitu Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional ini berfungsi terkait dengan koordinasi distribusi daging ayam, kemudian pemantauan harga nasional agar sama rata di Indonesia, kemudian intervensi pasar saat harga tidak stabil dengan cara menetapkan harga minimum dan maksimum penjualan ayam, harga daging ayam tadi. Kemudian juga melakukan subsidi seperti itu. Kemudian ada Kementerian Perdagangan yang bertugas pemantauan harga di tingkat pedagang, operasi pasar untuk stabilitas harga. Kemudian ada Kementerian Pertanian, pengawasan produksi daging ayam serta populasinya dan memberikan bantuan kepada peternak. Kemudian ada kelompok sosial yang terlibat. Yang pertama terlibat jelas itu ada peternak, kelompok konsumen, dan juga pedagang atau distributor. Dan adapun penyimpangan di masyarakat serta tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan, dan juga tindakan represif yaitu tindakan ketika suatu masalah sudah terjadi. Nah, penyimpangan ini seperti contoh kartel, mafia tadi, dan monopoli harga.
kemudian penimbunan sama mirip, kemudian ada manipulasi distribusi ke daerah dengan harga jual tinggi. Nah, ini seperti harga di Jawa Timur, misal kita ambil contoh di Jawa Timur pada per Desember ini memiliki harga daging ayam lebih tinggi dibandingkan di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Nah, para pedagang ini nanti akan membeli daging di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian memasarkannya di daerah Jawa Timur dengan kapasitas yang cukup banyak sehingga mereka tidak mengalami kerugian di bagian transportasi dan juga mungkin biaya akomodasi dan lain-lainnya. Kemudian ada tindakan preventif dengan pembinaan serta pengawasan, subsidi di pakan, operasi pasar, dan ada represif seperti sanksi hukum dan pencabutan izin usaha. Di pekan kedua sendiri tadi ada definisi kekuasaan dan pihak yang terlibat. Untuk pihak yang berkuasa tadi itu ada perusahaan besar atau integrator memiliki kemampuan mempengaruhi harga, dan ada yang dikuasai. Yang dikuasai ini seperti peternak kecil dan konsumen. Karena harga mereka ini mengikuti yang berkuasa tadi. Sesuai definisi Suryono Soekarno, ini menunjukkan kemampuan perusahaan besar untuk memengaruhi pihak lain sesuai kehendaknya dalam penetapan harga. Kemudian ada dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan ini ada 3, legal, no anarki, dan government. Untuk legal sendiri itu melalui mekanisme pasar dan kontrak kerjasama. Kemudian ada no anarki, merugikan regulasi pemerintah, dan government melibatkan kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga. Dan untuk saluran kekuasaan sendiri ada economic, politik, dan mass communication. Untuk sumber-sumber kekuasaan ada kekayaan, status, wewenang legal, dan juga keahlian. Unsur-unsur kekuasaan ada 3. Ada trust, worship, dan fear. Fear ini karena takut, kemudian trust ini kepercayaan, dan worship ini kerjasama. Ketergantungan pada sistem yang ada. Kemudian cara mempertahankan kekuasaan. Cara mempertahankan kekuasaan ini ada 3. Yang pertama ada administrasi dan birokrasi yang baik dalam sistem kemitraan. Ada konsolidasi horizontal antar perusahaan dan vertikal dengan peternak. Kemudian menciptakan sistem kepercayaan melalui kemitraan, menguasai bidang-bidang kehidupan secara persuasif. Untuk pekan ketiga ini kebijakan sektor peternakan. Ada perizinan usaha, prosedur panjang yang menyulitkan peternak kecil, kebijakan sektor peternakan ini yang merugikan. Ada pengendalian penyakit, sulit dijangkau program kesehatan, kemudian produksi standar kualitas yang menambah biaya bagi peternak, dan ada pakan impor, aksesnya yang terbatas. Terkadang pakan ini sudah sulit untuk dibeli bagi peternak, juga harganya yang cukup tinggi. Jadi hal ini merupakan salah satu faktor yang menyulitkan peternak, karena untuk di bidang peternakan ini 70% biayanya itu merupakan biaya pakan yang harus dikeluarkan. Kemudian ada kendala birokrasi, ada prosedur kompleks, lambat, dan mahal yang menyulitkan peternak kecil di daerah terpencil. Kemudian ada dampak dari regulasi. Produktivitas ini regulasi yang terlalu rumit untuk yang mengurangi efisiensi. Kemudian ada efisiensi, sistem yang lambat dan menghambat kerja. Ada daya saing, peternak kecil kalah dengan peternak besar atau impor. Kemudian peran pemerintah dalam situasi ini, ada edukasi peternak, kemudian digitalisasi layanan untuk mempercepat prosedur perizinan tadi itu melalui digitalisasi pelayanan, dan subsidi teknis atau finansial. Namun fakta yang ada di lapangan ini, aksesibilitas layanan masih kurang diatur oleh pemerintah. Untuk rekomendasi yang dapat saya ajukan yaitu simplifikasi atau menyimpelkan gitu untuk peternak melakukan perizinan digitalisasi. Kemudian akses bantuan teknis dan keuangan yang lebih baik kepada para peternak. Kemudian pelatihan peternak dan kolaborasi dengan swasta untuk distribusi.
Dan untuk pekan yang terakhir, perubahan sosial. Untuk perubahan sosial ini ada unsur perubahan, yaitu potensi penolakan, potensi penerimaan. Untuk potensi penolakan ini ada perubahan harga yang tidak terduga, ketidakstabilan pasokan yang mempengaruhi harga konsumen dan produsen. Kemudian potensi penerimaan ini mekanisme pasar yang wajar, adaptasi pelaku ekonomi terhadap perubahan. Kemudian saluran perubahan sosial, ada lembaga yang berperan, pemerintah, penentu kebijakan, lembaga ekonomi, kelompok produsen peternakan, pedagang ataupun distributor. Disintegrasi, hilangnya kesepakatan tentang harga yang adil. Kemudian norma perdagangan yang terganggu, melemahnya sanksi ekonomi dan konflik antar pelaku ekonomi. Kemudian tadi disintegrasi, sekarang ada reintegrasi atau upaya untuk pengembalian. Ada pembentukan regulasi baru atau aturan-aturan baru, kemudian mekanisme stabilisasi harga, dan juga penyesuaian norma perdagangan. Untuk yang terakhir yaitu klasifikasi perubahan. Ada perubahan cepat, perubahan besar, dan tidak dikehendaki. Untuk perubahan cepat ini fluktuasi harga yang mendadak, kemudian untuk pengaruh besarnya ini mempengaruhi struktur ekonomi karena bahan pangan ini cukup penting bagi suatu negara karena kebutuhan pangan bagi anak-anak di Indonesia untuk menunjang daya pikir ini butuh konsumsi protein yang cukup tinggi. Nah, protein ini yang paling tinggi ini berasal dari protein hewani. Jadi ketika ada suatu masalah di pangan ini, apalagi terkait dengan protein ini, akan mengganggu nanti ke depannya untuk pembangunan bangsa karena pola pikir anak yang terbatasi dari segi gizi yang tidak tercukupi. Kemudian ada tindakan yang tidak dikehendaki, yaitu dampak negatif pada pelaku ekonomi. Sekian review materi dari saya terkait dengan kasus yang saya ambil, yaitu harga daging ayam yang fluktuatif. Saya Fahrian Pratama Yudhistira Putra dengan nomor absen 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.